Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disampaikan melalui yang bukan korpri belum tentu sampai. Ciri korpri adalah amanah, integritas. Kalau ada 3 orang anak muda, yang satu orang kaya, bisnismen, entrepreneur, kaya raya, tapi penampilannya biasa saja. Yang satu lagi di kampungnya punya jabatan, mungkin dia adalah kades yang tanahnya luas. Yang satu lagi PNS, sekarang disebut ASN, tapi dia punya NIP. Di antara yang 3 orang ini kalau meminang anak gadis, kira-kira mana yang diterima? Yang kaya atau yang lebar tanahnya atau yang PNS? Yang PNS. Karena PNS itu ada jaminan hidup. Kalau Bapak Ibu anggota korpri mau tahu bagaimana keinginan orang ingin jadi PNS, ASN, cobalah tanya pada orang yang ikut tes tidak lulus-lulus. Di antara orang terkenal di Indonesia yang selalu ikut tes tidak lulus-lulus, Ki Joko Bodo. Akhirnya jadi dukun dan taubat nasuha. Dalam tulisan dikatakan beliau pernah ikut tes PNS. Banyak orang tua ingin cita-citanya anaknya, dia tidak tahu anak itu mau pakar dalam bidang ekonomi, politik. Cita-citanya cuma satu, aku ingin kau jadi PNS. Termasuk orang tua saya, cita-cita dia, aku ingin kau jadi PNS. Makanya ketika saya pulang dari Mesir, setelah itu saya pulang dari Maroko, bawa ijazah 2, LC, MA, saya mau tinggal di kampung. Kata dia, aku ingin kau jadi PNS. Maka saya tinggal di ibu kota provinsi, lalu kemudian ikut tes dosen 2008, lulus. NIP saya 2009. Di situ baru saya paham ternyata memang doa orang tua. Meninggal dia, saya pun berhenti jadi PNS. Jadi nampaknya PNS-nya itu ya sesuai doa dia. Jadi menjadi PNS ini adalah karunia nikmat yang luar biasa. Menjadi pedagang boleh jadi uangnya banyak, tapi tidak ada jaminan. Pedagang es krim hari ini punya banyak untung, panas terik. Besok pagi belum tentu ada jaminan. Kalau hujan lebat besok pagi. Petani kelapa sawit hari ini kaya raya, tapi kalau nanti suatu hari minyak CPU ini berkurang, pemilik batu bara menjadi pengusaha yang kaya raya, tapi kemudian kalau ada stop ekspor, maka menjadi PNS adalah salah satu keinginan banyak orang, karena dia stabil saja. Apapun yang terjadi, gajinya tetap mengalir. Itu maka PNS itu berdoanya tidak begitu khusyuk. Karena berdoa tak berdoa gajinya cair. Beda sama petani. Kalau petani itu, ya Allah, ini padi sudah ditanam, tolong jangan sampai datang tikus, jangan sampai datang burung, jangan sampai datang hama wereng. Karena kalau sampai nanti padi hilang. Tapi kalau PNS enggak. Makanya jangan heran kalau nanti sholat di masjid ada orang yang habis salam nggak doa langsung, mungkin PNS. Karena gajinya sudah pasti. Kenapa Ustaz tidak mau duduk di situ? Karena saya ingin merasakan gimana rasanya wali kota. Kalau saya duduk itu biasa saya di mana-mana berdiri. Cuman berdiri di situ kan mubazir, masa ada kursi tidak mau. Dan itu ciri saya, orang capek nyari kursi, saya dikasih kursi tak mau. Jadi menjadi PNS ini nikmat yang luar biasa. Hanya saja jari telunjuk ini kita tidak akan katakan dia nikmat, karena setiap hari kita bangun telunjuknya ada. Setiap hari bangun pagi telunjuk ada, kita tidak menganggap dia nikmat. Kapan kita baru merasa telunjuk ini nikmat? Ketika telunjuk luka dan kita mau ngupil, mau pakai jempol kegedean. Jadi menjadi PNS ini bagi sebagian PNS tidak nikmat. Kenapa? Karena dia sudah lulus lama PNS, sudah bertahun-tahun. Makanya yang pertama, poin yang ingin saya sampaikan adalah syukuri nikmat PNS. Masya Allah.
Lain air yang dibawakan PNS. Penuh barokah insya Allah. Berapa banyak orang-orang yang hari ini kita bawa map. Saya waktu itu membawa map Bapak Ibu. Sampai di depan kantor Kementerian Agama, map saya itu ditulis angka di atasnya 62. Lalu saya tanya, ini 62 ini maksudnya apa Pak? Kamu adalah orang yang 62 yang akan menjadi penyuluh agama di kantor Kementerian Agama. Saya 62, iya. Yang mau diterima berapa orang? 1. Jangan-jangan orangnya udah ada lagi. Akhirnya saya batal ikut tes penyuluh agama karena kebetulan harinya serentak dengan tes dosen. Saya pikir-pikir dosen ada kemungkinan lulus karena saya S2 dan saingan tak terlalu banyak. Ini 62 ini seperti masuk lubang semut ini. Jadi begitu sulitnya orang untuk menjadi pegawai negeri sipil, ASN, PNS, apapun namanya, mereka adalah para abdi negara. Maka syukuri nikmat ini, bersyukur dengan ucapan lisan, memperbanyak tasbih mengagungkan Allah. Tidak hanya selesai salat, saat pergi ke kantor, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memperbanyak salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada menceritakan aib orang, daripada bicara yang tidak penting, karena dosa yang paling besar adalah dosa lidah. Berapa banyak gara-gara lidah amal kita menjadi sia-sia. Gara-gara lidah amal kita diambil orang lain. Gara-gara lidah kita memakan bangkai saudara kita. Maka syukuri nikmat PNS ASN ini dengan banyak-banyak sholawat sesuai kondisi ASN masing-masing. Maksud saya kalau dia memang bidang dia pelayanan melayani masyarakat umum, ya sesuaikan. Ketika tidak ada orang, bersolawat Allahumma sholli alaihi wasallam. Ketika ada orang urusan, ya kita layani. Jangan gara-gara ini besok semua ASN balik papan, Pak gimana urusan surat-surat saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai situasi dan kondisi. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau syukuri nikmat ini, maka akan aku tambah. ASN adalah jaminan hidup. Sampai-sampai bukan cuman jaminan hidup ASN ini, jaminan mati. Sudah mati pun masih mengalir juga gajinya. Walaupun itu sebetulnya bukan gaji sesudah mati. Itu adalah gaji waktu dia masih hidup yang ditahan oleh pemerintah, setelah mati dialirkan. Jadi bagi ASN PNS itu bertambah. Iza matal insan, kalau manusia mati yang mengalir itu ada 3. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sodakoh jariah, gaji PNS. Karena setelah mati dia tetap mengalir. Jadi diantara kekhawatiran orang adalah setelah pensiun. Karena setelah pensiun itu gaji pokok ada, tentu yang lain-lain berkurang. Kalau dulu mungkin ada uang sundul, uang sipak, uang tunjang, setelah itu dia menjadi berkurang. Tapi dengan syukur kepada Allah, mensyukuri apa adanya, di situ kita akan menjadi orang yang merasa cukup. Kalaulah dunia ini mau dicukup-cukupkan, tidak ada cukupnya Bapak Ibu. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam ini satu emas lembah isinya emas semua, nggak cukup. Dia akan minta 1 lembah lagi, dapat 2 minta 3, dapat 4 minta 5. Walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tidak akan ada cukupnya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita merasa cukup. Tapi yang saya maksud merasa cukup ini artinya kita tidak tamak. Merasa cukup di sini adalah terkait dengan pendapatan kita, terkait dengan gaji, terkait dengan tunjangan, merasa cukup. Tapi ada pun target-target pemerintah kabupaten, kota, provinsi ke depan, itu mesti ditingkatkan. Jangan sampai gara-gara tausiah Abdul Somad ini, besok ketika evaluasi Bapak Kepala Ketua Korpri seluruh Indonesia, bagaimana target kita 2021? Ya udahlah Pak, kita cukupkan aja apa adanya. Kita mesti target-target harus ada yang dicapai. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk duniamu buatlah seakan-akan kau hidup selamanya.
Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau untuk akhirat, buatlah seakan-akan kau mati besok. Merasa cukup ini penting. Dulu guru-guru itu gajinya paling 2 juta. Dari rumah dia ke sekolah naik sepeda motor. Isi minyak 10.000 bisa 5 hari. Kebetulan rumahnya tak begitu jauh. Keluarganya tenang. Tapi kemudian ketika ada yang namanya gaji tambahan, sampai gaji guru itu 3. Gaji dari pusat, gaji dari daerah, gaji dari sekolah, kalau dia swasta, sampai 3 pendapatan. Cukupkah itu? Tidak. Karena semakin besar pendapatan, semakin besar keinginan. Kalau dulu dia pakai sepeda motor sudah cukup, sekarang berubah ada keinginan-keinginan yang besar, dan gaji itu tidak mencukupi lagi. Dia ingin rumah yang lebih besar, dia ingin mobil, dia ingin. Akhirnya kredit, terikat dengan hutang piutang. Yang dulu dengan motornya dia tenang, sekarang naik mobil tapi hatinya tidak tenang. Karena dari bunyi klakson itu sudah terdengar kredit, kredit, kredit. Gaji tidak lagi cukup. Akhirnya murid-murid menjadi korban. Yang saya ceritakan ini bukan fiktif, fakta. Yang ceritakan ini bukan fiksi, tapi nyata di tengah masyarakat kita. Saya harapkan mendengar cerita ini para ASN, PNS jangan tersinggung. Karena beberapa PNS yang tersinggung mendengar ceramah saya pulang berkunang-kunang sakit mati. Bukan karena tersinggungnya, ajalnya sudah sampai. Jadi poin yang pertama, syukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat PNS ini? Ngobrol sama orang yang nggak lulus-lulus jadi PNS. Bagaimana mensyukuri nikmat PNS ini? Ngobrol sama orang yang udah PNS, keluar dari PNS. Contohnya Abdul Somad. Betapa sakitnya tidak PNS. Ngobrol sama orang, oh jadi Ustaz nggak PNS lagi ya sekarang. Jadi nggak ngajar lagi gitu. Bahasanya mau saya pukul aja pakai sepatu. Tapi kalau PNS itu kita kan ada bergaining, gaya. Ketika tanda tangan surat itu Abdul Somad, pas di bawah NIM. Nah, itu nggak ada lagi sekarang. Itu itu. Bapak Ibu akan mensyukuri itu kalau ngomong sama orang yang tak lulus PNS. Merasa cukup ini luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pembagian Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Banyak orang kaya tapi nggak cukup. Banyak orang sederhana tapi cukup. Lalu diantara dua pilihan itu mana yang kita pilih Pak Ustadz? Jadi orang kaya yang nggak pernah cukup atau orang sederhana yang cukup? Kalau saya kombinasi antara keduanya, kaya dan cukup. Cukup untuk hidup 7 turunan, cukup mobil rumah semuanya. Pernahkah itu ada rasa cukup? Tidak. Orang-orang yang didudukkan di pengadilan tipikor, di KPK, itu kira-kira ukuran lambungnya sama nggak dengan kita? Sama. Makannya bisa jadi mereka malah nggak makan sama sekali. Lalu kenapa dia menjadi curang, jahat, korupsi? Karena tak ada rasa cukup dalam hatinya. Rumah dia sudah, rumah anaknya. Rumah anak sudah, rumah cucunya. Rumah cucu sudah, calon bakal cucu yang belum lahir pun sudah dia siapkan. Tidak ada cukupnya hidup ini. Jangan sampai kita terlalu memikirkan rezeki anak cucu kita, karena itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita meninggalkan harta warisan 1, 2, 3 hektar kebun kelapa sawit, karet, kolam ikan, kos-kosan. Bagus dengan cara yang halal. Tapi kalau dengan cara yang haram, banyak tapi barokahnya tidak ada. Padahal hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makanya kita ketika bertemu, yang kita mintakan untuk saudara kita itu barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajinya barokah. Ada orang yang gajinya 1 bulan 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah, dapat beasiswa, dia tetap juga punya kendaraan, punya rumah, malah dia bisa nabung, bisa umroh. Yang satu lagi gajinya 30 juta, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 habis. Orang minuman susu, dia sabu-sabu. Oleh sebab itu tidak ada cara kecuali merasa cukup. Adapun untuk target-target kerja, visi misi sebagai ASN, itu memang mesti melampau batas-batas.
Ibarat orang jual beli di pasar, pasang harga 100 dulu. Bahwa kemudian lakunya nanti 90, ya nggak apa-apa. Begitu juga ini. Gimana target ASN ke depan 2021? Target kita mesti targetnya 100. Lalu kemudian dapat 90, kita udah untung. Jangan targetnya 10. Gimana target kita? 10, ya dapat 9. Nah, ini semua terkait tentang masa depan PNS. Yang ketiga, kita punya rezeki dalam bentuk gaji itu, tapi dalam slip gaji kita itu ada milik orang lain yang dititipkan Allah melalui slip gaji kita. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta mereka itu ada milik orang lain. Ini ujian. Ada orang diuji kakinya sanggup sholat berjamaah, diuji matanya sanggup baca Quran, diuji telinganya sanggup dengar ceramah. Itu Pak Ustadz, jamaah yang satu itu kalau dengar ceramah yang lain tertidur, dia nggak tidur. Kenapa? Duduknya dekat sound system. Diuji telinganya sanggup, diuji matanya sanggup, diuji kakinya sanggup, tapi ketika diuji kantongnya, kumat penyakit aslinya. Bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut. Bapak ibu yang hafal lagi nasabnya itu. Datanglah penyakit aslinya. Maka ini penyakit ini mesti dibersihkan. Ajaran kita mengajarkan ada yang disebut dengan zakat. Zakat ini dibayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Kita di provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia ada 2,5%. Potong atas bagus. Cara ngitungnya mudah aja. Kalau sejuta 2,5%, 25.000. Kalau 5 juta 125.000. Kalau kebetulan dapat 10 juta 500.000. Betul hitungan saya. Kadang kalau cerita uang ini banyak orang lupa. Sejuta 25.000. Jadi kalau 10 juta 250.000. Biasanya kalau lebih banyak yang komplain. Kalau kurang diam. Tapi saya selalu menjelaskan bahwa 2,5% itu bukan dari hitungan gaji, tapi dari total pendapatan. Karena banyak orang, saya nggak bisa zakat Pak Ustadz, gaji saya cuma 2 juta. Gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Nah ini oleh sebab itu, maka ada orang pegawai yang biasa-biasa saja. Dia pegawai biasa Pak Ustadz, slip gajinya cuma 3 juta. Tapi harta warisannya banyak. Dia dapat durian runtuh. Durian runtuh gimana? Dia nikah dengan anak gadis, anak tunggal, bapaknya kaya raya, dan di ruang ICU mau sakratul maut. Nah, jadi pendapatan itu ditotal semua, digabungkan dengan gaji PNS ASN, bayarkan. Di beberapa kabupaten kota itu sifatnya dihimbau. Saya menjadi tim sosialisasi zakat, bahkan diangkat sebagai duta zakat Badan Amil Zakat Nasional untuk menyampaikan tentang kewajiban zakat. Bagi Bapak Ibu yang sudah membayarkannya langsung ke pembantunya, ke sepupunya, tetangganya, keluarganya yang ada di dekat rumah, itu bagus, baik. Tapi lebih baik seperti satu lidi. Satu lidi kalau cuma satu, sebatang, 2 batang, dia tidak punya kekuatan. Tapi kalau lidi-lidi ini diikat menjadi sapu lidi yang besar, itu luar biasa. Bayangkan kalau gaji PNS ASN sekian puluh ribu orang dijadikan satu, itu banyak yang bisa kita buat. Saya waktu kuliah di Mesir dulu Bapak Ibu, itu anak-anak Malaysia, kawan kami yang dari Malaysia itu dapat zakat dari kerajaan. Yang dia maksud kerajaan itu provinsi. Dari kerajaan Selangor, dari Perlis, dari Perak. Itu saya tanya, kamu dapat berapa? Dapat, ada yang dapat 6.000 ringgit. 6.000 kali 3.000, 18 juta setahun. Makanya mereka rumahnya bagus. Kalau naik mobil, naik taksi. Saya alhamdulillah 4 tahun di Mesir, sekali pun nggak dapat zakat. Tapi kuliah selesai juga. Malah lebih cepat. Kenapa? Karena ingin cepat pulang, karena nggak ada duit. Ada ketakutan untuk belajar itu. Mata kuliahnya 14, kalau tidak lulus 3 mata kuliah nggak naik tingkat,
Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswanya putus, kalau tidak lulus 2 tahun beasiswanya stop sama sekali, kalau nggak lulus 3 tahun maka dia DO, tidak dapat tiket pulang, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Nah, jadi ada semangat yang luar biasa untuk belajar. Tapi saya tidak ingin adik-adik kelas saya yang hari ini ternyata mahasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir itu makin hari makin banyak dan prestasi mereka makin hebat. Tadi dalam perjalanan kemari saya sedang menonton video dalam bahasa Arab, dipanggillah juara 1 pemenang debat antar pemuda sedunia, peserta dari Indonesia, maju dia ke depan pakai bendera Indonesia. Hebatnya orang Indonesia bisa debat pakai bahasa Arab dan menang juara 1. Orang mana itu? Orang Balikpapan ternyata. Hebat Balikpapan. Memang yang begitu-begitu itu jarang viral. Saya kebetulan aja diusir di beberapa tempat viral. Itu bayangkan itu, bahasa Arab hebat, debat hebat. Dan tahun ini akan berangkat ke Al-Azhar Kairo beberapa anak dari kabupaten kota, dari provinsi. Saya kemana-mana ceramah itu tidak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Itu yang selalu saya sampaikan kepada umat, supaya pendidikan ini baik. Karena pendidikan kalau kacau balau, anak-anak kita habis rusak. Yang merusak kepala mereka sekarang narkoba, LGBT, sekularisasi, liberalisme, internet. Dulu Bapak Ibu kalau masih ingat zaman kita kecil dulu, televisi cuma 1, TVRI, sampai jam 12 siang, itu pun cuma hari Ahad. Yang paling masuk ke kepala kita Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Jam 12 siang Little Missy. Lagu-lagu cuman ya yang ketawa senyum berarti udah tua. Lalu kemudian pada tahun 1990 saya kelas 1 SMP waktu itu, mulai beberapa kawan saya cabut mau nonton jam 10 pagi Mahabharata TPI. Saya sebetulnya nggak mau cabut, tapi karena diajak terpaksa. Lalu kemudian muncullah televisi begitu banyaknya. Tapi senakal-nakalnya televisi masih ada sensornya. Televisi masih ada jam tayangnya. Sekarang apa yang terjadi? Setiap orang punya TV. Setiap artis punya TV. Setiap orang punya channel. Termasuk saya sendiri punya channel. Namanya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi luar biasa kalau pendidikan anak-anak kita tidak kita jaga. Dan di alam maya ini semua orang bersaing dengan channelnya masing-masing. Ada yang menampilkan channel pendidikan, ada yang memang ceritanya cerita kotor, jorok saja. Ketika dikritik, ya salah kamu sendiri, kenapa tonton channel saya? Channel saya kan memang ceritanya cerita kotor aja, cerita orang mabuk, cerita zina. Na'udzubillah. Bebas sebebas-bebasnya. Ini kalau tidak kita barengi dengan anak-anak kita yang dikirim ke Al-Azhar pulang. Tapi saya tidak paksakan semua mesti berangkat ke Al-Azhar Kairo, enggak. Kita lihat bakatnya. Yang penting pendidikan dasar itu mesti Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Nanti universitas terserah, mau masuk UI, mau masuk ITB, mau masuk IPB, mau masuk UGM, terserah. Saya tidak paksa semuanya mesti ke Kairo. Karena kalau kita paksa semua ke Kairo, nanti dia tidak minat di situ, pulangnya tidak jadi Musa, malah jadi Fir'aun. Jadi sesuai kemauan dia. Jadi Ustadz dulu ke Mesir memang kemauan Ustadz atau memang dipaksakan? Memang saya sendiri. Jadi saya tahun 93 saya datang ketemu Imam Masjid Raya Al-Masun Medan. Saya bawa ijazah saya. Assalamualaikum Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mesir Pak. Waktu itu saya belum tahu Mesir. Saya mau ke Arab Pak. Ini ijazah saya. Kok kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kecepatan. Nanti 3 tahun lagi. Jadi memang dari kecil saya, ini minat saya. Jadi Ustadz ini memang kemauan saya, keinginan saya. Bukan mendadak jadi Ustadz. Ada juga orang tiba-tiba jadi Ustadz. Ini mesti kita motivasi. 100 anak Indonesia
lulus mendapat beasiswa Al-Azhar Kairo tahun 1998 dari Sabang sampai Papua. Dikirimlah surat itu ke rumah di kabupaten, waktu itu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Belum ada email lagi waktu itu, tahun 98. Sampailah surat itu, saya baca 100 nama yang lulus ke Mesir. Lalu kemudian saya kirimlah proposal untuk mendapatkan tiket pesawat, kirim ke zakat, kirim ke kabupaten, kirim provinsi. Alhamdulillah ada yang nyuruh saya datang, silakan datang ke kantor zakat. Saya pun datang ke kantor zakat, dikasihlah waktu itu 200.000.